Bisa disimulasikan. Ini arah PLN, nanti PLN bisa dimatikan. Seperti ini. Ini PLN saya matikan. Nah, otomatis akan pindah ke PLTS atau inverter. Ditungguin kuatnya berapa jam. Nanti bisa mati sendiri itu saat tegangan ini. Tegangan di sini ini sampai mencapai 48,0, otomatis akan mati. Mati sendiri menganggap baterai habis. Semakin besar beban ya semakin cepat. Semakin kecil beban durasinya semakin lama. Jadi kalau PLN padam kondisikan berhemat. Berhemat itu artinya ya yang enggak begitu penting ya enggak usah, misal kayak mencuci gitu kan. Oh ya enggak usah dulu lah. Nah, itu. Saya nyalakan lagi. Pindah ke PLN. Pak, ini kelengkapan ya. Dari yang kiri inverter, baterai rak, kemudian yang kanan box panel charger ATS. Yang ini nanti nempel ke dinding. Ini bracket-bracketnya sama visor baut, ngebornya pakai 10 mili. Kemudian yang paling gede ini 35 mili dari inverter ke baterai. Kemudian yang ini paralel baterai. Kemudian yang ini sisi baterai dari box panel. Nanti ke terminal atas bisa, bawah bisa, yang penting ke jalur sisi baterai. Kemudian yang biru ini untuk out inverter, out beban ya. Inverter ini masuk ke ini inverter di situ. Terus ini user manual. Siang Pak Sugiono, Blitar. Pesanan paket backup inverter 8000 watt, baterainya 2. Ini tak coba baterai 3 Pak untuk simulasi beban penuh 8000 watt. Kalau pakai baterai 2 kasihan baterainya ya. Ini selesai, yang atas ini ATS sama charger. Saat ini running satu buah mesin pengering laundry. Sing dukur. Sini. Satu mesin pengering 1,8 kW 1800. Lanjut. Mesin pengering kedua. 4,4 kW 4400. Lanjut. Lima 5,9 kW. Lanjut. 7,4 kW 8 kW 8000. 8,1 overload, kelebihan beban. Beberapa detik nanti hidup lagi, ditunggu. Ini ATS nya belum saya connect Pak ya, jadi out inverter ini langsung ke beban. Udah hidup lagi. Ini saya coba dulu Pak untuk running beban rumah, karena kebutuhan awalnya hanya untuk backup, maka ini selektor arah ke PLN ya. Ini jalan PLN running 4000-an watt, 4,7 ya, naik turun beban rumah. Terus PLN nya saya matikan karena kebutuhannya untuk backup ya, pindah ke inverter atau ke PLTS. Nah ini running 4000 sama ya, 4,8. Yang ini 4 ya, ini sisi inverter. Kalau misal PLN nya nyala ya otomatis akan pindah ke PLN lah, seperti ini. Kalau PLN nya padam ya pindah ke inverter atau ke PLTS. Besok-besok kalau misal butuh, sudah ada solar panel, selektor prioritasnya ya arah PLTS. Baterai habis pindah ke PLN, karena saat ini belum ada solar panel ya, selektornya arah ke PLN. Selamat siang Pak Sugiono, Blitar. Pesanan paket panel backup 8000 watt, 48 volt, kemudian baterainya 2, chargernya 30 ampere. Lah ini selesai Pak ya.
Kemarin itu saya nyobanya sebagai PLTS, bukan sebagai panel backup. Jadi saya paralel dengan baterai ini, saya running. Untuk total pemakaian ini 83 kWh. Ini total inverter dan PLTS. Kemudian yang sisi ini sisi inverter saja, 63 kWh. Ini running 500-an watt. Ada panduan di sini. Kemudian di sini juga ada stiker yang saya tempel juga panduan. Ini kondisi arah PLN-nya saya matikan. Jadi running inverter atau running PLTS. Yang pertama saya jelaskan sistem kerja dulu. Jadi untuk awal kebutuhan ini hanya difungsikan sebagai panel backup. Mungkin pengganti genset saat PLN padam. Jadi prioritasnya arah ke PLN. PLN padam pindah PLTS atau inverter. Jika PLN hidup seperti ini, ya otomatis akan pakai PLN. Terus ke depannya nanti kalau misal sudah ada solar panel, tinggal nambahin SCC di sebelahnya lah, kayak begitu. Itu ada SCC ya. Nanti SCC itu hanya fungsi sebagai ngecas baterai. Selektornya diarahkan ke PLTS. Baterai habis pindah ke PLN. Kalau sebelumnya PLN padam pindah ke PLTS. Terus charger bisa dimatikan atau bisa di on off kan, ya terserah, nanti lihat kebutuhan kedepannya nanti. Ya, itu sistem kerja. Kemudian instalasi. Ya, di sini ada box panel, ada inverter, ada baterai. Yang sisi DC dulu ya, inverter ini yang gede ini. Dari inverter ini nanti paralel ke baterai. Ikut sini terserah, ikut sini terserah. Kemarin kan nyobanya baterai 3, jadi saya ikutkan yang tengah. Kemudian yang kabel ini masuk ke sisi baterai di box panel. Ya, ini sisi baterai. Kemudian ini PLN in, inverter in, beban out. Lah, inverter ini ngambil dari sini. Out beban dari inverter masuk ke inverter ini. Ini sisi AC. Ini dari PLN ini ke instalasi rumah. Kalau kabel biru standar kita itu AC. Kalau kabel merah dan hitam itu DC. Plus merah, minus hitam ya. Kemudian charging dan discharging baterai, ngisi baterai dan nguras baterai. Untuk ngisi baterai di sini chargernya pakai charger PLN ya, bukan solar panel. Jadi ini chargernya dikontrol oleh namanya HVD. Yang sisi kanan ini rekomendasinya. Jadi saat baterai penuh ya otomatis berhenti ngecas, saat baterai habis ya otomatis akan ngecas. Nah, ini barusan cetik ngecas. Kapan baterai habis, baterai penuh? Itu range tegangan ini 49,5 sampai 53,0. Jadi range tegangannya ini 49,5 mulai start ngecas, 53,0 dia berhenti ngecas. Kemudian discharging, nguras baterai. Nah, baterai ini sistem ini akan mati otomatis saat tegangan mencapai 48,0 dan bisa hidup lagi setelah mencapai 50,0. Di sini kalau lampu LED merah ini mati berarti baterai cukup, tapi kalau lampu LED merahnya ini hidup berarti baterainya habis. Sistemnya auto ya. Itu charging dan discharging. Kemudian simulasi cara menyalakan. Jadi ini sudah terkonek semua. Beban rumah disuplai sama PLN, cuman panel backupnya belum hidup. Ya, inverter masih mati, baterai juga mati. Charger off, selektor arah PLN, semua MCB off kecuali MCB beban. Tahapannya ada di sini Pak ya, step by stepnya. Kita nyalakan MCB charger. Ya, ini MCB charger. Kemudian kita nyalakan MCB baterai. Kemudian kita on-kan charger on. Di sini nanti baterai akan otomatis hidup. Nah, otomatis hidup. Tadi mati. Kalau misal mau nyalakan manual juga bisa, nanti di reset ini, ditekan sekali hidup. Pakai potongan kabel seperti ini. Nah, dia langsung hidup. Tapi ini berhubung sudah nyala ya, enggak usah. Kan nyalanya di trigger dari charger itu. Lanjut,
kita nyalakan, kita tekan tahan MCB soft start ini ya, hitam ini, tekan tahan sampai lampu LED merah ini hidup. Nah, merah hidup, langsung nyalakan MCB inverter. Setelah itu kita on kan inverter. Nah. Oke, on. Nah, setelah itu nanti bisa disimulasikan. Ini arah PLN, nanti PLN bisa dimatikan. Nah, seperti ini. Ini PLN saya matikan. Nah, otomatis akan pindah ke PLTS atau inverter. Ditungguin kuatnya berapa jam. Nanti bisa mati sendiri itu saat tegangan ini. Tegangan di sini ini sampai mencapai 48,0, otomatis akan mati. Mati sendiri, menganggap baterai habis. Semakin besar beban ya semakin cepat. Semakin kecil beban durasinya semakin lama. Jadi kalau PLN padam kondisikan berhemat. Berhemat itu artinya ya yang enggak begitu penting ya enggak usah, misal kayak mencuci gitu kan. Oh ya enggak usah dulu lah. Nah, itu. Saya nyalakan lagi. Pindah ke PLN. Pak, ini kelengkapan ya. Dari yang kiri inverter, baterai rak, kemudian yang kanan box panel charger ATS. Yang ini nanti nempel ke dinding. Ini bracket-bracketnya sama visor baut, ngebornya pakai 10 mili. Kemudian yang paling gede ini 35 mili dari inverter ke baterai. Kemudian yang ini paralel baterai. Kemudian yang ini sisi baterai dari box panel. Nanti ke terminal atas bisa, bawah bisa, yang penting ke jalur sisi baterai. Kemudian yang biru ini untuk out inverter, out beban ya. Inverter ini masuk ke inverter di situ. Terus ini user manual